Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Ana Rosalina Boru Siregar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor induk mahasiswa 213129764758. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMPN 1 Pamukan Utara dengan nomor pendaftaran 2021806169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah manusia, submateri jantung dan pembuluh darah. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu, dosen dan guru penguji. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, karena kita masih di masa-masa pandemi. Ini anak-anak masih ingat apa itu 5M? 5M apa itu? Bisa dilihat di sana. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Yang keempat? Menghindari kerumunan. Yang kelima? Membatasi mobilitas mobilitas. Bisa dilihat di sana semua ya. Nah, jadi anak-anak perlu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, selalu ikuti protokol yang ada ya. Nah, kemudian jika ada keluhan, silakan anak-anak hubungi puskesmas terdekat. Mari kita berdoa dulu. Silakan isi doanya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Belum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang silakan anak-anak berdiri. Nah, kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kau bangsaku,
Fahmi, Ibu. Alif, Hadir. Arya, Hadir. Malik. Hadir. Ya. Kemudian Rama, Hadir. Rizda, Risma, Saparia. Ada, Bu. Oke, hadir semua hari ini ya, bagus. Sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, anak-anak coba mengerjakan pretest ya, soal yang ibu bagikan. Ya, waktunya untuk pretest 5 menit. Ya, bagikan soalnya. Mengerjakannya di lembar jawaban ya. Diisi aja itu nama kelas masing-masing lembar. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Waktunya ibu batasi hanya 5 menit. Jadi sebelum masuk ke materi ya, ini sebagai pengetahuan awal kamu. Nah, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, jadi dibaca dulu soalnya, dipahami dulu soalnya. Nah, teliti dulu, setelah itu dijawab. Udah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Boleh, yang sudah selesai silakan dikumpul. Ya, yang sudah selesai silakan diserahkan, kembalikan ke depan. Sudah semua ya? Gambar yang sudah ditayangkan di depan, yang sudah ibu tampilkan di depan, menurut kalian ini gambar apa? Ya, ada yang tahu? Jenis-jenis alat transportasi. Nama jenis-jenis alat transportasi, macam-macam alat transportasi yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada apa saja di sana alat transportasinya? Rama, boleh Rama dulu? Pesawat. Ada pesawat. Malik, tadi Malik angkat tangan juga. Ada kereta. Ada kereta, Kapal. ada kapal, Mobil. ada mobil, Sama bis. ada bis. Ya, banyak alat transportasi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang dibawa oleh alat transportasi ini apa saja yang dibawa? Nah, Ibu. Boleh, Eti. Ada penumpang. Ada penumpang, Barang-barang. ada barang-barang, Obat-obatan. obat-obatan, Bahan pokok. bahan pokok, Dan lain-lain. ya masih banyak yang lainnya. Nah, penumpang barang-barang ini semua dibawa dari kota satu ke kota lainnya, dibawa dari negara satu ke negara yang lainnya, ya, diantarkan, diangkut oleh jenis-jenis alat transportasi ini sesuai kebutuhannya. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam tubuh kita, ada nggak alat transportasi yang ada di dalam tubuh kita? Ada. Ada. Jadi di dalam tubuh kita juga terdapat alat transportasi. Apa yang dibawa? Apa yang diedarkan oleh alat transportasi yang ada di dalam tubuh kita? Nah, di mana pusat pengaturannya? Ya, hari ini anak-anak akan mempelajari semua materinya ya, tentang alat transportasi tadi ya. Minggu yang lalu kamu sudah mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, submateri darah. Hari ini kamu akan mempelajari semua materinya tentang jantung dan pembuluh darah. Lihat kok kelihatannya masih lemes. Udah sarapan belum nih tadi? Udah. Ya, sekarang berdiri dulu semua supaya anak-anak semangat belajar dari awal sampai akhir. Ya, masih ingat? Salam IPA. Ya, salam IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Terima kasih. Sepertinya semuanya sudah semangat pembelajaran dan melanjutkan kembali jantung dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan menghitung frekuensi denyut nadi, anak-anak ibu harapkan bisa mendeskripsikan 4 faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan benar. Yang keenam, setelah diskusi membaca bahan ajar, anak-anak ibu harapkan bisa membuat tabel perbedaan pembuluh darah dan arteri dan vena dengan
sekalian, hari ini ya ada 3 macam penilaian yang Ibu buat penilaiannya dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Jadi ada penilaian pengetahuan ya, nanti di sana kamu menjawab soal di akhir pembelajaran, menjawab soal sebanyak 5 dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian ada keterampilan, penilaian keterampilan ini Ibu lihat nanti cara kerja kamu selama berdiskusi dengan kelompok seperti apa, aktif tidak ya, itu ada penilaiannya. Kemudian yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, ini ada lembar observasi yang Ibu isi. Nah, Ibu lihat nanti kamu serius tidak melakukan semua kegiatan, menyelesaikannya sampai di akhir pembelajaran. Ada beberapa manfaat pembelajaran nanti ya yang Ibu harapkan kamu bisa menarik kesimpulan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Manfaatnya apa saja yang bisa diambil? Nah, yang pertama ada setelah mengenal setelah mempelajari materi jantung dan pembuluh darah ya, dengan mengetahui fungsi keduanya ya, Ibu harapkan kita bisa berusaha untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Ibu harapkan pada kegiatan hari ini anak-anak semua harus percaya diri menyampaikan semua jawaban ya, jangan malu bertanya jika ada pertanyaan, jika ada materi yang kurang dipahami ya. Paham? Berikut akan Ibu tampilkan, akan Ibu tayangkan sebuah video. Silakan anak-anak amati video yang Ibu tampilkan ya. Kemudian setelah anak-anak mengamati video yang Ibu tampilkan itu tadi, yang Ibu tayangkan tadi, kalian buat rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan di buku tulis ya, kalau bisa dengan jawabannya. Tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Ya, tadi kamu semua sudah melihat tayangan video yang Ibu tampilkan. Kira-kira ada yang sudah membuat rumusan permasalahannya? Ada yang sudah membuat pertanyaan? Ya, boleh. Silakan. 1. Bagaimana makanan dan oksigen bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita? 2. Siapa yang menyangkutnya? 3. Lewat bagian tubuhnya yang mana mereka diedarkan? 4. Siapa yang menjadi pusat pengaturnya? Sambil Ibu tulis yang ini tadi ya pertanyaannya. Jadi yang pertama itu tadi teman kalian sudah membuat rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana makanan dan oksigen bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita? Seperti itu ya tadi ya. Ya, kemudian yang kedua, siapa yang mengangkutnya? Nah, kemudian yang ketiga, lewat bagian tubuh yang mana? Ya, mereka diedarkan seperti itu tadi pertanyaannya ya. Ya, kemudian yang keempat, siapa yang menjadi pusat pengaturannya? Nah, itu tadi rumusan permasalahan yang sudah dibuat teman kalian. Sekarang, ada nggak yang sudah membuat jawabannya? Kira-kira apa ya ini jawabannya? Dari semua, boleh. 1. Melalui alat transportasi yang ada di dalam atau sistem peredaran darah dalam tubuh. 2. Darah. 3. Pembuluh darah. 4. Jantung. Ya, dari Risma tadi ya, yang pertama. Nah, tadi bagaimana makanan dan oksigen diedarkan ke seluruh tubuh ini melalui alat transportasi yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, siapa yang mengangkutnya? Ini darah yang membawa, yang mengedarkan makanan, sari-sari makanan itu tadi ke seluruh tubuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, lewat bagian tubuhnya yang mana mereka
Ya, pembuluh dan kemudian yang keempat, siapa yang menjadi pusat pengaturannya yang di dalam tubuh tadi? Ya, adalah apa tadi Risma? Jantung. Silahkan anak-anak duduk dalam kelompok masing-masing. Bisa anak-anak lihat di sana sudah ibu bagi semua kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk anggota kelompoknya. Bisa dilihat ya, anak-anak bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah sesuai dengan ini tadi. Ini anak-anak sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing sesuai daftar yang sudah dibuat tadi ya. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Duduknya boleh dibalik sesuai dengan kelompoknya. Kursinya dibalik. Ya, jangan lupa di sana kamu tuliskan dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya, siapa saja masing-masing kelompok. Kelompok 1 dituliskan nama kelompoknya, kelompok 1, anggota kelompoknya siapa saja di sana dituliskan. 2, 3, 4 sama seperti itu juga. Nah, bagian apa sih itu ada kelasnya? Ya, hari ini kelas 8A. Kegiatan yang akan dilakukan hari ini dimulai dari unit 1. Perhatikan semua ke depan. Ya, perhatikan semua sebentar. Nanti tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ya, unit 1 itu akan semua menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dilihat? Sudah dilihat oke? LKPD-nya. Kemudian unit yang kedua melakukan percobaan menghitung frekuensi denyut nadi. Yang ketiga, menjawab semua kesimpulan setelah melakukan kegiatan di dalam LKPD. Ya, ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Nah, dimulai dari unit 1, unit 2, kemudian unit 3. Waktunya untuk mengerjakan LKPD dibatasi berapa ini? Berapa menit? Kesepakatan kita? 30 menit? Ya. Coba? Karena kan nanti kamu ada kegiatan melakukan percobaan menghitung frekuensi denyut nadi. Di mana nanti kegiatannya? Ya, kita coba nanti praktiknya di luar kelas. Ya, supaya mudah, karena kan ini nanti kegiatannya ya untuk menghitung frekuensi denyut nadi. Itu ada yang setelah kamu berjalan baru dihitung, setelah berjalan 1 menit, ada yang setelah berlari 1 menit. Semua anak dalam satu kelompok itu diambil datanya. Ya, datanya ini nanti diambil. Di unit kegiatan 1 di nomor 2 ya, itu di sana kamu ada perintahnya disuruh membuat tabel perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, materinya semua ada di dalam bahan aja, sambil dibaca-baca materinya kembali. Ya, kemudian dituliskan, masukkan ke dalam tabel perbedaannya apa saja. Ya, antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apa saja perbedaannya? Silakan masukkan, dituliskan di dalam tabel. Seperti ini kan yang ada di LKPD ya. Nah, di sana ada apa? Frekuensi denyut nadi pada berbagai aktivitas dengan intensitas yang berbeda. Nah, ada yang setelah duduk tenang 1 menit, berjalan santai 1 menit, berlari kecil 1 menit. Nah, di sana ada nomor, nama siswa, nanti nama peserta duduknya diisi 1, 2, 3, 4. Nah, diisi dulu itu, baru nanti setelah melakukan aktivitas kalian masukkan nanti berapa frekuensinya, jumlah denyut nadinya. Ini tadi ya tabel pengamatan tadi. Nah, di sana ada analisa data. Ya, analisa datanya ya, dalam bentuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, mengapa dengan menghitung denyut nadi kita dapat mengetahui
selama 1 menit. Mengapa demikian? Nah, itu nanti dilengkapi ya setelah kamu mengisi tabel pengamatan. Buat analisa datanya. Ya, dilengkapi yang ada di dalam LKPD. Kan anak-anak keluar. Ya, jangan lupa alatnya yang harus dibawa tadi peralatan tulis sama arloji, jam tangan. Ya. Ayo silakan dari kelompok 1. Boleh kita lanjutkan aktivitas percobaan menghitung frekuensi denyut. Nah, dia dibawa tadi buku sama apa bahan ajar, terus apanya tadi LKPD peralatan tulis. Perhatikan apa yang harus dilakukan sebelum kalian menghitung frekuensi denyut nadi. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, tentukan siapa dulu nanti teman yang akan dihitung denyut nadinya, kemudian siapa yang akan menghitung denyut nadi tadi menggunakan arloji. Jadi yang memberi perlakuan dia yang menghitung, ya, yang memberi perlakuan dia yang menghitung. Kemudian nanti satu orang ada yang menghitung, ada yang mencet arlojinya, kemudian yang lainnya mencatat ke dalam tabel hasilnya. Ya, dari mana ke mana sekarang untuk tadi posisi atau aktivitas berjalan dari mana ke mana itu 1 menit ya, 1 menit. Jadi dari sini nih ya, tiang ini sampai tiang sana balik lagi ke sini. Pokoknya 1 menit ya. Setelah 1 menit itu nanti baru dihitung frekuensinya selama 1 menit. Itu berjalan, berlari dari mana ke mana sama, dimulai dari sini, berakhir di sana, nanti kembali lagi ke sini, ya, selama 1 menit. Tapi sebelumnya kamu hitung dulu denyut nadi teman kamu selama duduk santai, ya, aktivitas duduk santai selama 1 menit. Jadi 1 orang di sana hitung dulu, dihitung. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham? Duduk. Mencari denyut nadinya bisa ya, denyut nadi bisa kita rasakan di leher sini, di bagian leher dan pergelangan tangan ya. Kelompok yang sudah mengisi tabelnya, melengkapi tabelnya tadi ya, silakan kembali ke kelas. Boleh kembali ke kelas, dilanjutkan membuat analisa data, kemudian menyimpulkan. Ya, masukkan. Lanjut analisa data. Datanya. Nah, analisa datanya tadi sudah disampaikan. Kamu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Yang pertama, mengapa dengan menghitung denyut nadi kita dapat mengetahui jumlah denyut jantung. Yang ketiga, yang kedua, manakah frekuensi denyut jantung atau denyut nadi yang lebih tinggi antara perempuan atau laki-laki? Mengapa demikian? Ya, analisa datanya. Sambil diperhatikan analisa datanya, yang mana yang harus diselesaikan di LKPD. Ya, yang ketiga, manakah frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi antara kegiatan berjalan selama 1 menit dengan berlari-lari kecil selama 1 menit? Mengapa demikian? Ya, LKPD dari aktivitas 1, 2, dan 3. Seperti apa kesimpulannya? Didiskusikan ya. Nanti aku mempresentasikan hasil laporannya di depan.
Dari kelompok 3 sudah, 2 sudah. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Yang belum. Ya. Oke, selesai semua. Sekarang perhatikan ke depan. Ya, berikutnya ya. Ada perwakilan dari kelompok enggak ini yang bisa mempresentasikan ke depan hasil laporan dari kelompok berapa? Ya, yang bisa mempresentasikan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ada Evi. Sama siapa Evi? Sama Erina. Boleh, silakan sekarang ke depan. Sini, ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil laporan dari kelompok kami. Nama siswa Evi, frekuensi denyut nadi pada berbagai aktivitas dengan intensitas yang berbeda, duduk tenang dalam 1 menit 78 denyutan, berjalan santai 1 menit 95, berlari-lari kecil 1 menit 85. Erina duduk tenang dalam 1 menit 76, berjalan santai 86, berlari-lari kecil 112. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan laki-laki 64 sampai 72 denyutan per menit. Kesimpulan, kita dapat mengetahui jumlah denyut jantung melalui pembuluh nadi yang berdenyut. Perempuan umumnya memiliki frekuensi denyut jantung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Frekuensi denyut jantung lebih tinggi setelah melakukan aktivitas berlari dibandingkan berjalan atau duduk. Faktor yang mempengaruhi denyut jantung yaitu jenis kelamin dan aktivitas tubuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus dulu. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi, hasil laporan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Mungkin ada yang ingin bertanya dengan kelompok 4? Rizda? Rizda, boleh? Saya ingin menanyakan tentang jantung yang terdiri dari berapa rukun. Nah, Rizda tadi bertanya, siapa dulu ya? Dari kelompok 4, pertanyaan dari Rizda. Jantung terdiri dari berapa ruang? Kata Rizda nih tadi ya. Nah, itu yang ingin ditanyakan. Mungkin tadi ada yang terlewatkan dari kelompok 4 mempresentasikan tadi. Kemudian, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh? Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi berapa? Nah, itu yang ditanyakan oleh Waida dari kelompok 1. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada berapa, kata Waida? Ya, dicatat dulu pertanyaannya. Dijawab dulu oleh kelompok 4. Pertanyaan dari Rizda, jantung terdiri dari berapa ruang? Siapa yang ingin menjawab? Nisa, boleh. Serabi kanan, serabi kiri, dan belik kanan dan belik kiri. Terdiri dari berapa ruang? Ada 4 ruang. Ada 4 ruang. Bagaimana Rizda? Sudah cukup? Cukup. Ya, kemudian pertanyaan dari Waida. Sistem peredaran darah manusia tadi terdiri atas berapa macam? Ya. Ya. Alif yang menjawab, boleh. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bagaimana? Waida, cukup? Cukup. Ya, tadi sudah Rizda tadi sudah bertanya, sudah ditanggapi oleh kelompok 4 oleh Nisa, kemudian Waida juga sudah bertanya tadi ya. Mungkin dia ada yang belum dipahami dari hasil laporan yang dibuat oleh kelompok 4 setelah dipresentasikan tadi, setelah disampaikan. Ya, tadi yang menjawab Alif pertanyaan dari Waida. Sekarang ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, boleh? Asli, kelompok 3, kelompok 2 ya. Berdasarkan hasil pengamatan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ya, ada. Usia, suhu tubuh. Ya, ternyata ya faktor yang mempengaruhi denyut, frekuensi denyut nadi. Selain tadi ada apa tadi? Dari kelompok 4?
ada jenis kelamin, kemudian aktivitas, ada usia dan suhu tubuh. Ya, di sini ada gambar bagian jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Yang mana? Yang mana? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kemudian di jantung, ini ya, di gambar jantung ini juga bisa dilihat ada bermacam-macam pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, katup, ada katupnya juga ya, katup aorta, ada katup mitral. Terus di sana ada vena cava inferior, juga terdapat katup di sana ya. Terus di atasnya ada vena cava superior, ada aorta. Antara serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat katup yang disebut tricus pidalistis. Fungsinya untuk apa katup ini? Ya, ketika darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dia tidak kembali lagi ke serambi. Perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Ya, pembuluh nadi itu pembuluh arteri. Bentar. Ya, ada pembuluh nadi, ada pembuluh balik. Pembuluh nadi, arteri, pembuluh balik itu pembuluh vena. Terus aliran darahnya untuk pembuluh nadi itu dari jantung, membawa darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, dibawa ke paru-paru. Kemudian kalau pembuluh balik, darah tadi dibawa kembali ke jantung. Mekanisme kerja jantung, perhatikan. Ketika jantung berkontraksi, ya, darah yang mengandung CO2 masuk ke jantung, ke serambi kanan, melalui pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior. Yang mana? Vena cava inferior, vena cava superior. Nah, ini darahnya masuk ke serambi kanan. Ya, bisa dilihat. Pada saat yang sama, darah yang mengandung O2 masuk ke serambi kiri melalui pembuluh apa? Pembuluh vena pulmonalis. Yang mana itu vena pulmonalis? Ya, yang ini masuk ke serambi kiri. Ini darahnya mengandung oksigen. Ya. Setelah darah masuk ke serambi, serambi mengempis, bilik mengembang. Ya. Itu darah dari serambi masuk ke dalam bilik. Dan darah pada manusia terbagi menjadi berapa? 2. Terbagi menjadi berapa? 2. Ada peredaran darah kecil. Ada peredaran besar. Peredaran darah kecil dimulai dari mana? Bilik kanan menuju ke mana? Paru-paru. Kembali ke mana? Serambi kiri. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari mana? Bilik kiri. Menuju ke mana? Seluruh tubuh. Kembali ke mana? Serambi kanan. Serambi kanan. Betul. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Kemudian kedua? Aktivitas tubuh. Yang ketiga? Usia. Yang keempat? Suhu. Ya, jadi biasanya antara laki-laki dan perempuan itu denyut frekuensinya lebih tinggi perempuan. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas tubuh, biasanya frekuensi denyut nadinya juga bertambah. Kemudian dengan bertambahnya usia, biasanya ya frekuensi denyut nadi itu jumlahnya semakin sedikit. Ya, kemudian suhu tubuh, dengan suhu tubuh yang tinggi, biasanya frekuensi denyut nadinya juga tinggi. Ini anak-anak menjawab soal sebanyak 5, waktunya 10 menit. Dibagikan dulu lembarnya, diputar dulu kursinya.
dikembalikan lembar jawabannya dipisah dengan soalnya tadi. Boleh dikembalikan yang sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai belum? Silakan kamu kerjakan di buku tugas, jawab. Ini ada kegiatan refleksi, ya, dituliskan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Nah, kemudian yang kedua, adakah hal baru yang kalian pelajari hari ini? Di buku tugas, ya. Kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut setelah mempelajari materi hari ini? Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Adakah hal-hal baru yang kalian pelajari? Kemudian yang keempat, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut setelah mempelajari materi ini? Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Epi, Adi? Menghitung denyut nadi. Apa lagi? Ada sistem peredaran darah. Apa lagi? Jantung dan pembuluh darah. Ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama anak-anak semua hari ini, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Semuanya semangat, masih semangat di akhir menyelesaikan semua kegiatan, ya. Jangan lupa minggu depan nanti kalian pelajari dulu di rumah, ya, materinya tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia, ya. Silakan. Sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa dulu. Marilah teman-teman, setelah selesai belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa nanti kalian pelajari materinya minggu depan terlebih dahulu di rumah, gangguan dan kelainan sistem peredaran darah manusia. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari